الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillah musalliyan ala nabi. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar dalam edisi Tahsin ya pada Kamis pagi ini. Mohon maaf, eh, link Zoom-nya ternyata berubah ya Pak Indra ya, bukan yang KLITID itu ya. Ya apa-apa. Ambil juga nanti apa namanya, eh, sementara yang sudah ada dulu. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat, sahabat-sahabat sekalian, baik yang mengakses siaran ini dari kanal 107,1 MHz ataupun melalui internet atau streaming internet KLITE.ID gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya di awal bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulud ya. Gitu. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini, baik itu yang tadi sahur atau mengenai saum sunnah mungkin, ataupun yang ada nazar gitu ya, saum nazar, ataupun yang ibadah-ibadah qiyam seperti itu, utamanya mengenai ibadah subuh, mudah-mudahan dimakbul, dimabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga ibadah ini, ibadah-ibadah tersebut ya, dapat mengantarkan suatu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tertuju kepada Mahmud Nabi Muhammad SAW, dan juga para ahli keluarganya dan para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran, dan juga pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya juga masih apa namanya, inline dengan urusan perkuliahan di jam 7 ini, jadi agak ini saya agak apa namanya, sambil japri sambil siaran ini. Oke, mudah-mudahan tidak sampai mengganggu ya. Oke, baik. Untuk kali ini mungkin kita sampai di akhir dari surah Al-Mutaffifin. Di minggu depan akan total dimulai dari surah Al-Insyiqaq atau Idza Sama'un Syaqqat gitu ya. Untuk sekarang kita coba bahas di akhir ya, akhir dari surah Al-Mutaffifin. Surah 83. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. 3 ayat ya. Alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Oke, ayat 34 sampai 36 dari surah Al-Mutaffifin. Surah 83. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Oke. Fal yauma alif lam bertemu dengan huruf ya. Fal gitu ya. Fal yauma alif lam bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah izhar qamariyah. Izhar itu dimaknai sebagai sesuatu yang jelas, tampak gitu ya. Memperjelas gitu kan ya. Maksudnya apa? Dari alif lam bertemu ya itu, lam sukun itu dibaca jelas. Fal yauma seperti itu. Dibaca jelas. Ini berlawanan dengan idgham samsiyah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan hukum alif lam ketika masuk pada kata benda. Itu antara alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah.
atau idgham syamsiyah atau idhar qamariyah. Seperti itu. Qamariyah itu dinamai Komariah sebab kalau kita membaca komar itu al komar bukan ak komar ya gitu ya. Jadi alif lam sukunya dibaca jelas idhar gitu ya. Maka istilahnya juga dinamakan juga idhar Komariah. Baik, kemudian fal yauma yauma bacaan lain ada vokal eh, a diwakili oleh ya fathah dipertemu dengan vokal u yang diwakili oleh waw sukun. Yauma, yauma seperti itu. Kemudian fal yaumal ladzina, oke, saya kira nggak ada masalah. Amanu, amanu itu dibaca memang dua harokat ya. A di situ dua harokat, kemudian nu itu dua harokat pasti matopi. Tapi yang coba kita mungkin eh, bahas adalah dua harokatnya yang A situ ya. Hamzah yang dua harokat itu. Nah, secara ilmu sorof kalau belajar di pesantren ya perubahan formasi kata kerja kata benda dan segala macam itu kata amanu itu sebetulnya berasal dari tri huruf hamzah mim nun amina yakmanu amnan gitu ya itu terus kemudian terdapat salah satu turunan atau derivasi dari bentukan amina yakmanu itu menjadi salah satunya ya menjadi akmana yu'minu i'manan. Seperti itu ya. Ketambahan satu huruf. Gitu ya. Aslinya gitu. Akmana yu'minu i'manan. Akmana kemudian berubah lagi menjadi apa? Akmanu. Gitu ya. Dari akmana menjadi akmanu. Seperti itu. Kasusnya adalah dua hamzah yang bertemu. Gitu ya. Dua hamzah yang bertemu. Mengenai dua hamzah yang bertemu seperti ini, itu kalau di kalangan orang Arab, ketika dua hamzah bertemu seperti ini, yang hamzah yang pertamanya itu bukan sukun, hamzah yang keduanya sukun, maka hamzah yang sukun atau hamzah yang kedua itu digantikan dengan huruf mat atau huruf panjang, yaitu alif, wawu, atau ya, berdasarkan harokat hamzah yang pertama. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kasusnya, kalau mungkin kemarin juga sempat dibahas juga mengenai kasusnya serupa dengan yang di surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihatas syita'i was-shaif. Itu kan aslinya adalah a'lafa yu'lifu i'lafan. Nah, seperti itu. I'lafan seperti itu ya. Nah, maka hamzah yang kedua yang sukun tadi itu digantikan oleh ya sukun sebab harokat hamzah yang pertama kasroh seperti itu. Jadi menyesuaikan seperti itu. Nah, itu ya. Aturannya seperti apa? Aturannya kalau sejauh yang dipelajari di pesantren ya sebetulnya mungkin lebih lebih kalau lebih lanjut lagi bisa menginduk ke kitab yang lebih ininya lagi, lebih jadulnya lagi ya. Tapi setidaknya eh, kalau yang mungkin di pesantren itu pernah belajar tentang kitab Qawaidul I'lal karena apa tulisannya Kiai Munzir Nadir Kertosono di daerah Nganjuk sana ya, Jawa Timur, itu dimuat di kaidah yang 11 yaitu ketika dua hamzah ketika bertemu di satu kalimat, ketika yang hamzah yang keduanya sukun, maka hamzah yang kedua tadi yang sukun tadi itu wajib diganti dengan huruf yang menyesuaikan harokat hamzah yang pertama, gitu ya. Kalau kalimatnya kan alhamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun wajib ibdalu tsaniyati biharfin nasaba ila harakatil ula. Nahwu amana wa umul wa idim asluha amana wa umul wa idim. Seperti itu. Nah, bahkan ditegaskan lagi untuk kata amana itu asalnya adalah amana berdasarkan wazan atau template di dalam ilmu sorof itu ya ilmu perubahan formasi kata itu
menempati template-nya kalau ini ya, atau bentuk apa pola yang af'ala. Terkumpullah dua hamzah itu dalam satu kata dengan kondisi yang hamzah keduanya sukun. Maka hamzah yang sukun yang kedua tadi itu digantikan dengan alif dengan sebab dengan sebab fathahnya hamzah yang pertama seperti itu. Maka menjadi mana seperti itu. Itu alasannya gitu. Nah, itu sebetulnya iya apa namanya? Ada itu kalau di kaidah bahasa Arab ya, terutama di ilmu sorof gitu ya. Terutama kalau terkait dengan bagaimana hamzahnya, bagaimana menangani ketika bertemu dengan hamzah, bagaimana ketika bertemu dengan alif atau wawu atau ya. Itu suka ini. Kalau di bahasa Arab itu suka ada aturan-aturan yang kayak di awal itu aneh gitu ya. Gitu. Padahal sebetulnya contohnya sudah ada di Quran gitu. Alih-alih kalau kita baca akhir di surah Al-Baqarah ya, alih-alih kita menjumpai mana, justru kita menemui amanar rasulu bima unzil ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Meskipun sebetulnya kalau kaku mengikuti ilmu sorof, itu harusnya mana, dua hamzah gitu loh. Nah, tapi kenyataannya di Quran pun malah menjadi hamzah yang dibaca panjang gitu ya. Dibaca panjangnya itu dengan sebab ibdal atau penggantian. Maka hamzah panjang tersebut gitu ya. Falyaumal ladzina amanu, amanu di situ hamzah yang dibaca panjang itu adalah dihukumi sebagai mad badal atau mad pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari hamzah sukun. Nah, seperti itu. Seperti seakan-akan matobi'i ya, sahabat-sahabat ya. Amanah apa atau amanu yang bagian A itu ya. Hamzahnya yang panjang gitu. Seakan-akan seperti mad tabi'i. Padahal itu mad badal atau bunyi panjang pengganti. Nah, seperti itu, sahabat-sahabat. Baik, kemudian kita beralih ke selanjutnya minal kuffari yadhakun. Yadhakun. Oke, untuk huruf dot kembali mengingatkan untuk huruf dot itu kita berusaha untuk membacanya itu untuk huruf dot ya, itu lidah samping eh, yang saya tunjuk dengan ibu jari dan telunjuk ini, lidah samping itu menyentuh gigi geraham atas, gitu ya. Yap, yap, akun, dan tidak memantul, gitu ya. Yap, akun, yap, akun, seperti itu, gitu ya. Bukan yad, bukan yad, itu huruf dal itu ujung, gitu ya. Yang membedakan antara huruf dod dan huruf dal, kalau huruf dod itu yang dilibatkan adalah lidah samping, kiri dan kanan, ataupun salah satunya, gitu ya. Itu huruf dod, dot ya, huruf dot yang titik satu itu. Sedangkan huruf dal itu melibatkan ujung, ujung yang sedikit ini, dal, ya. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi pembeda, gitu ya, antara huruf dot dan huruf dal. Oke, selanjutnya di ayat 35 ya. Alal araiki yang burun. Alal araiki. Huruf ro-nya panjang ya. Huruf ro-nya panjang. Nah, panjangnya huruf ro ini itu bertemu dengan hamzah. Pertemuan bunyi panjang alal aro bertemu dengan hamzah di i gitu ya. Itu masih berlangsung di satu kata. Dalam satu kata. Taunya dari mana? Nah, kalau ditelusuri dari bentukan tri hurufnya atau sulasi mujarrodnya itu sebetulnya alal aroiki itu berasal dari tri huruf atau tiga huruf hamzah, ro, dan kaf. Ya, seperti itu. Hamzah, ro, dan kaf. Nah, bentuk tunggalnya itu arok. Kayu arok. Kayu yang kalau biasa dipakai siwak gitu.
arok, kayak arok, gitu ya. Nah, bentuk jamaknya itu aroiki, salah satunya ya, gitu, atau aroiku, mengikuti template kalau di ilmu sorof ya, lagi-lagi ilmu sorof, ilmu perubahan formasi itu mengikuti bentuk fa'ailu seperti itu. Huruf fa-nya diganti hamzah, huruf ai-nya diganti ro, huruf lamnya diganti kaf. Itu, itu seperti itu. Fa'ailu, aroiku, seperti itu. Artinya bahwa itu masih satu kata, gitu ya. Itu. Itu kalau terkait dengan ilmu bahasa Arabnya ya. Tetapi kalau misalkan itu dirasa masih susah, nah bisa juga misalkan bagaimana mengenali alal aro iki pertemuan antara bunyi panjang dan hamzanya itu satu kata. Apakah, nah pertanyaannya, nah, maka harus dijawab ini pertanyaan. Apakah dengan memisahkan bunyi panjang dan hamzah itu, kita bisa menarik satu arti gitu ya, yang terpisah gitu ya, masing-masing gitu kan ya, gitu. Apakah al aro apa aro atau al aro bisa diartikan secara terpisah dengan iki artinya apa gitu ya, gitu. Aro artinya apa, iki artinya apa. Kalau ternyata tidak bisa, maka ternyata itu jadi satu kalimat itu. Aro iki, satu kesatuan arti. Nah, seperti itu. Andaikan bisa, misalkan kalau kalau di contoh yang lain, inna a'tainaka. Inna itu bisa dipisah artinya dengan a'tainaka. Nah, itu kasusnya mirip juga. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah, tetapi kita coba uji gitu loh. Inna artinya sesungguhnya kami, a'tainaka artinya kami memberikan kepada engkau atau menganugerahkan kepada engkau. Gitu. Berarti kan inna a'tainaka berarti kan pertemuan antara bunyi panjang dan hamzanya itu bukan dalam satu kata tetapi menyeberang kata gitu kan ya. Gitu. Nah, seperti itu pengujiannya ya. Gitu. Oke, kembali ke alal aro iki. Apakah bisa diartikan aro secara terpisah dengan artinya iki? Nah, seperti itu. Apakah bisa dipisahkan secara arti pada eh, antara bunyi panjang dan hamzah itu? Bisa dipisah nggak secara arti? Nah, seperti itu. Ternyata nggak bisa ya. Gitu. Kalau kita bisa lihat juga di mushaf yang ada terjemahannya ya, kata per kata gitu kan ya. Oke. Nah, sejauh ini mungkin segitu dulu ya untuk alal aroiki ya. Itu. Nah, termasuk juga mengenai penamaan hukumnya itu sebetulnya adalah ini apa namanya? Terkait juga dengan eh, penamaan hukumnya juga ya. Itu dinamakan sebagai mad wajib mutasil. Mad mutasil artinya masih tersambung dalam satu kata. Wajib itu wajib lebih panjang dari dua harokat. Seperti itu. Oke, selanjutnya, yang zurun. Oke, yang zurun masukkan bertemu dengan huruf dho. Huruf dho eh, itu adalah versi tebalnya dari huruf zal sebetulnya. Zal, ya. Zal dan huruf dho itu satu teman dalam hal tempat atau bagian lidah yang dilibatkan untuk diucapkan gitu ya. Baik, selanjutnya oke, nun sukun bertemu dengan huruf dho ya. Itu dihukumi sebagai ikhfa, ikhfa hakiki, peleburan ya. Artinya melebur secara parsial atau sebagian. Jadi posisi lidah kita itu seakan-akan mau ke huruf dho tetapi belum nempel ke huruf dho-nya gitu ya. Ngegantung gitu ya. Yang lurun, yang lurun seperti itu ya. Alal araiki yang lurun, yang lu, lu.
yang zurun seperti itu. Jadi seakan-akan kamu ke huruf lo ya, seperti huruf zal tadi, zal lo itu ya, yang zurun gitu ya. Itu tetapi belum menempel sepenuhnya gitu kan ya. Gitu. Oke, selanjutnya terakhir ya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Oke, di ayat 36 itu mengenai huruf wawu ya, wawu tasdid. Nah, untuk wawu tasdid ini kita meninjaunya itu adalah bagaimana huruf wawu diucapkan. Huruf wawu itu pengucapannya dengan bibir, menyempitkan dua bibir. Memang tidak menutup, tapi menyempitkan dua bibir. Hanya menyempitkan saja, tidak sampai menutup. Nah, eh, artinya bahwa huruf wawu ini itu karena huruf bibir ya, berarti tidak ada sangkut pautnya dengan huruf hidung gitu ya, atau hidung. Nah, berarti untuk kasus wawu yang tasdid yang sendirian ya, tidak atau bukan karena ada nun sukun atau tanwin di sebelum wawu tasdid misalkan seperti itu. Hanya wawu tasdidnya sendirian gitu ya. Sebelum dan setelahnya itu biasa, huruf biasa apa harokatnya biasa aja gitu ya. Tidak sampai ada nun sukun atau tanwin gitu ya. Maka huruf wawu tasdid ini itu hanya diucapkannya hanya dengan menekankan penyempitan dua dua belah bibir itu aja sebetulnya. Nah, jadi dan pun sebentar sebenarnya. Hal suwiba, hal suwiba, suwiba, gitu ya. Tidak sampai suwiba, tidak seperti itu. Melainkan hal suwiba, hal suwiba, seperti itu. Hanya segitu. Hal suwiba, seperti itu. Hal suwiba, seperti itu ya. Oke, wawu tasdid. Hati-hati. Tidak bisa disamakan dengan wawu tasdidnya yang sebelumnya misalkan ada nun sukun atau tanwin misalkan. Itu nanti beda lagi hukumnya. Oke, baik. Segitu dulu untuk bahasan kita. Di 3 menit terakhir ini kita akan coba bahas mengenai tafsiran dari 3 ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ maka pada hari ini atau pada hari itu, maksudnya hari kiamat, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufari terhadap orang-orang yang kafir, gitu kan, orang-orang yang kufur, yadhakun, tertawa. Artinya menertawai lah, gitu ya. Dalam hal menertawai itu kondisinya sangat berlawanan dengan yang ayat 29, gitu ya. Ketika di dunia itu orang kufar yang mengejek-ejek orang mukmin, maka di akhirat nanti akan jadi kebalikannya, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Oke, berarti di ayat 34 sampai 36 ini memang kondisinya adalah memang untuk orang beriman ya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di ayat 35 ya, alal araiki yang turun, ini suka menjadi jebakan kalau bagi sahabat-sahabat yang hafalan gitu ya. Sahabat-sahabat yang apa namanya? Sahabat-sahabat yang mungkin menekuni hafalan juz 30 itu suka kebalik atau suka pebelit gitu ya. Ayat 35 surah Al-Mutaffifin ini dengan ayat 23 masih di surah Al-Mutaffifin. Persis sama. Alal araiki yang turun. Hanya saja apa namanya sebelum ayat dan setelah ayatnya berbeda ya. Gitu. Gitu ya. Agak berbelit gitu. Karena persis sama. Ayat 35 dan ayat 22 surah Al-Mutaffifin. Ya. Maaf ayat ini 23 sorry. Ayat 23 Al-Mutaffifin sama ayat 35 Al-Mutaffifin. Itu persis sama ayatnya. Alal araiki yang turun. Oke ya. Oke. Selanjutnya ayat terakhir. Hal thuwibal kuffaru ma yadhakun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu
yaf'alun. Gitu ya. Gitu. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun gitu ya. Hal hal di sini bisa seperti retorika ya. Gitu. Bagaimana gitu kan ya. Atau sebagaimana sih di orang-orang kafir itu diganjar gitu ya terhadap apa-apa yang mereka lakukan gitu ya. Gitu. Retorika di sini gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari huru-hara kiamat ya. Mudah-mudahan kita juga masih dalam pada hari akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana Allah memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari sebagaimana ini. Mudah-mudahan kita pada akhir hayat kita nanti, mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk husnul khotimah seperti itu ya, untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid atau terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sekarang dan insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan di surah Al-Insyiqaq. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ini ya masih akan lanjutkan di pekan depan. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salat Fajar di edisi hari-hari yang lain termasuk di Salat Fajar hari Rabu oleh Ustaz Samsul Basaruddin dan tim ekonomi dan Islam dari Masjid Islam ITB. Saya Melihir dari Masjid Islam ITB mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.